oleh panitia saya diberi atau dikasih judul ini hijrah untuk berubah gitu. Jadi saya kasih judul bahasa Arab al-hijratu lil islah wa taghyir gitu. Jadi hijrah itu untuk islah, untuk memperbaiki diri, wa taghyir, dan untuk berubah gitu. Oke, baik. Saya mulai dengan mengetengahkan salah satu hadis yang sangat masyhur, yang mungkin pembukaan atau awal dari hadis ini kita hafal bersama ya. Hadis ini dimuat juga oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis yang singkat itu, hadis Arba'in. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang sangat masyhur ini, riwayat Umar bin Khattab ya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal bergantung pada niat ya. Dan sungguh bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ya pada apa yang dia hijrahkan. Maksudnya apa yang dia niatkan dari hijrah itu. Nah, kalau kita lihat asbabul wurud hadis ini, itu terkait dengan sejarah hijrahnya Rasul ya, dari Mekah ke Madinah ya. Pada waktu itu kan banyak para sahabat yang kemudian bersama Rasulullah untuk berhijrah, menyusul ya. Karena hijrahnya Rasul itu awalnya cuma ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ternyata di antara para sahabat itu ada yang berhijrah karena memang ya ingin hijrah bersama Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga di antara sahabat yang kemudian berhijrah karena ada dunia yang ingin dia dapatkan, atau juga karena ada wanita yang ingin dia nikahi. Karena wanitanya ikut hijrah dengan Rasul, itu, maka dia juga ikut-ikutan hijrah dengan Rasul. Gitu. Jadi ada niat ya, ada niat yang lain, gitu. Ada niat yang lain. Nah, yang diinginkan dari hadis ini adalah tentu hijrahnya kita itu ya kepada Allah dan Rasulnya gitu, ya. Bukan karena ada dunia, bukan karena ada wanita gitu, ya. Ya banyaklah contoh ya, banyak orang yang hijrahnya karena dunia. Jadi dia berada dalam komunitas itu ya, dalam kelompok itu, kelompok dakwah umpamanya ya, tapi kemudian yang dia cari sebenarnya bukan ilmunya gitu ya. Bukan Islam yang kemudian, bukan ilmu Islamnya yang kemudian membuat dia menjadi sadar atau menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang soleh gitu. Tapi karena ada tujuan-tujuan keduniaan ya. Karena ada tujuan-tujuan keduniaan. Oke. Nah, hijrah secara bahasa itu berasal dari kata hajara. Ya, hajara yang berarti berpindah tempat, keadaan atau sifat, atau memutuskan hubungan. Itu, memutuskan hubungan. Nah, itu makna bahasa dari kata hijrah ya. Dengan demikian hijrahnya itu bisa bermakna berubahnya seorang dari kondisi lama kepada kondisi yang baru, yaitu pada kondisi yang maksiat menuju kondisi taat, atau dengan kata lain berubahnya seorang menuju kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, sekarang kan marak artis-artis hijrah gitu ya. Nah, tentu ini adalah merupakan kondisi yang sangat positif ya. Kalau dulunya artis kita dalam tanda kutip ya mereka bebas ya.
mereka bebas, mungkin hadir di pengajian tidak sama dengan kondisi sekarang. Justru sekarang artis sudah banyak yang hijrah, gitu ya. Dan itu sudah menjadi apa ya? Sudah viral lah ya, sudah viral. Nah, akhirnya ketika artis itu kemudian berhijrah, ya tentu dia akan mengajak teman artisnya ya, supaya dia bisa bersama dengan orang ini, ya, dengan artis ini yang berhijrah. Taruhlah kita misalnya kita ambil contoh siapa, Arie Untung, gitu ya. Ternyata tadi saya ke sana, ke launching pembukaan rumah tahfiz itu, ternyata di situ juga di spanduknya itu, di balihonya ada fotonya Arie Untung juga. Mungkin dia sebagai donatur di Yayasan Tahfiz Quran itu. Nah, ternyata orang berhijrah itu, artis berhijrah itu bukan hanya sekedar kemudian dia aktif di pengajian, tapi kemudian dengan uangnya yang banyak itu dia gemar untuk bersedekah, ya, bersedekah di rumah tahfiz umpamanya, ya, bersedekah atau membangun yayasan Islam, yayasan pendidikan Islam. Nah, saya kira ini merupakan kondisi yang baik, ya, karena sudah banyak artis yang hijrah. Kemudian ini tentu merembet atau menular kepada artis yang lain. Nah, dan juga pasti memberikan sesuatu hal yang positif kepada para penggemarnya, gitu ya. Kepada para penggemarnya. Artis kan banyak penggemarnya. Jadi ketika penggemarnya itu melihat artisnya sebagai idolanya kemudian berhijrah, ya yang namanya penggemar, ya, kalau betul-betul dia menggemari artis tersebut, maka dia akan ikut juga, gitu ya. Nah, itulah bedanya kalau artis yang berubah banyak penggemarnya, ya dimungkinkan penggemarnya bisa berubah, gitu, ngikut dia. Tapi kalau orang biasa yang tidak punya penggemar, ya dia saja yang berubah. Nah, itulah pentingnya kalau kita bawa dalam pelajaran dakwah Islam. Ternyata mengajak orang yang berpengaruh itu lebih efektif, gitu. Mengajak orang yang berpengaruh bukan berarti mengajak orang yang biasa-biasa saja tidak efektif, bukan itu. Ini dilihat dari sisi akselerasi dakwah supaya lebih cepat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu jadi kalau kita bicara hijrah berarti kita bicara perubahan. Nah, perubahan tadi di judul saya itu lil islah, jadi perubahan untuk islah. Islah itu perubahan yang sifatnya parsial saja, ya, yang sifatnya parsial. Jadi kan ada orang misalnya dia ahli maksiat, maksiatnya mungkin dia senang konsumsi miras, ya. Kemudian dia mau berhijrah, ya, dia bertobatlah dari miras, kemudian dia sholat. Tapi hanya sekedar sholat. Dia punya istri, keluarganya mungkin istrinya atau anak perempuannya belum menutup aurat, baru dianya saja, gitu. Jadi kalau kita lihat dari kondisi seperti ini, berarti dia hanya islah saja, ya. Ya, islah itu lebih bersifat parsial. Nah, tapi harus yang kita harapkan itu adanya tagyir, ya. Hijrah li tagyir. Jadi hijrah untuk berubah, itu berubah dalam arti bukan parsial tapi dia totalitas, gitu ya, totalitas. Nah, tentu ini butuh proses, ya. Tidak semua orang berhijrah langsung berubah total, tapi di sana ada proses. Nah, maka insya Allah di komunitas kita di Hijrah Istiqomah, insya Allah bisa kita istiqomah di dalamnya, ya. Kemudian ini merupakan proses bagi kita untuk hijrah lit tagyir, ya, agar berubah secara total. Baik, nah ini ada pelajaran berharga dari tokoh kisah sahabat Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau kita lihat di buku-buku sejarah, menurut saya kedua tokoh ini cukup memberi inspirasi bagi kita, khususnya di kalangan anak muda. Ini pas sekali, sangat cocok. Mus'ab bin Umair itu kalau kita lihat
sejarahnya, beliau ini adalah tokoh pemuda yang sangat gagah, kaya raya. Orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya. Ibunya dikenal janda kaya. Nah, tapi ternyata Mus'ab bin Umair lebih memilih Rasulullah SAW. Ibunya itu memaksa dia agar Mus'ab bin Umair itu meninggalkan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ibunya yang bernama Khanza itu pernah Mus'ab bin Umair pernah dipenjarakan oleh ibunya sendiri. Kenapa dia penjarakan? Supaya dia tidak pergi lagi menemui Rasulullah SAW. Gitu. Tapi ternyata dengan akalnya beliau bisa terbebas dari kurungan itu. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan hartanya yang banyak, ya, dengan ibunya. Ya. Tapi dia lebih memilih Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kalau kita lihat ketika beliau meninggal, ya, kalau dari sisi materi dia dalam kondisi miskin sekali. Gitu. Ketika ditemukan jasadnya, kain yang di sana ditarik kelihatan kepalanya, ditarik kain yang di kepalanya kelihatan kakinya. Jadi itu menunjukkan bahwa para sahabat itu kalau untuk persoalan harta tidak dipandang nomor satu gitu. Ya, tapi yang penting mereka dalam kondisi beriman, berislam, ya, itu sudah cukup bagi mereka. Nah, Sa'd bin Abi Waqqas ini dalam riwayat yang sangat masyhur, beliau itu juga dipaksa oleh ibunya supaya dia tidak menemui Rasulullah SAW. Dipaksa terus supaya dia meninggalkan Islam. Ya, dia mau kembali menjadi penyembah berhala. Tapi beliau juga tidak mau. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, andai engkau memiliki 1000 nyawa, keluar masuk gitu ya, maka saya tidak akan meninggalkan Islam bersama Nabi Muhammad SAW." Nah, begitu gigihnya para sahabat itu memegang keimanan mereka, gitu ya. Nah, padahal mereka dulunya adalah penyembah berhala. Nah, berarti mereka disebut sebagai orang-orang yang berhijrah. Nah, kesimpulan hijrah itu harus dilakukan oleh seorang muslim mengingat kondisi yang ada sekarang sungguh jauh dari yang diharapkan oleh Islam itu sendiri. Nah, sekarang ini luar biasa gitu. Ditambah lagi dengan era digital gitu ya, yang serba terbuka ya. Nah, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat ya, akidah yang mengkristal, yang yang kuat, maka ini bisa mengikis keimanan kita ya, mengikis akidah kita. Gitu. Nah, saya kira ini dua kisah sahabat yang sangat singkat yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bisa menginspirasi bagi kita sekalian.